Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan belajar kembali kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Pada kali ini kita akan membahas ad-darsus tsalis, ya. Ad-darsus tsalis. Seperti biasa, sebelum melanjutkan ke pelajaran ketiga, kita akan merujaah terlebih dahulu untuk kaidah yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Oke, pada pertemuan lalu kita telah mengenal yakni apa itu dengan yang dimaksud dengan ismul isyarah, ya. Ismul isyarah itu merupakan kata tunjuk. Adapun kata tunjuk itu ada yang dekat, ada juga yang jauh. Dan untuk sementara dibahas oleh penulis itu yakni hada, ya, hada dan dzalika. Hada itu merupakan ismul isyarah lil qarib, ya, penggunaannya untuk lil mufrad, al mudzakkar, al qarib, al aqil wa ghairil aqil. Jadi hada ini kata benda tunggal, ya, kata benda tunggal diperuntukkan untuk kata benda tunggal. Kemudian al mudzakkar itu untuk yang berjenis laki-laki, al qarib yang digunakan untuk yang jarak dekat, ya. Al-aqil itu digunakan untuk isim yang berakal seperti manusia. Wa ghairil aqil, dan selain yang berakal atau yang tidak berakal, yaitu bisa berupa binatang, nama-nama benda dan lainnya. Oke, kemudian kita juga dikenalkan dengan ma, yaitu ismul istifham, yaitu kata tanya, ya. Ma ini pada umumnya dipakai untuk selain yang berakal. Ketika kita bertanya sesuatu dan itu tidak berakal, maka menggunakan ma. Kemudian ada hamzah. Hamzah di sini merupakan hamzatul istifham, ya. Hamzatul istifham juga merupakan huruf yang untuk bertanya, ya. Jadi bedanya kalau hamzah istifham itu dia memerlukan dua jawaban. Artinya bisa iya, bisa tidak. Itu harfun jawabuhu na'am aw la. Ya, kemudian man itu juga merupakan ismul istifham, ya. Dan penggunanya biasanya pada umumnya untuk lil aqil, untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Misalkan manusia, ya. Begitu. Kemudian juga kita mengenal dzalika. Nah, dzalika ini juga merupakan ismul isyarah. Namun perbedaan dengan hada yaitu dia untuk al-ba'id, yakni untuk kata benda yang jauh. Lil mufrad al-mudzakkar, yakni sama untuk benda tunggal, al-mudzakkar untuk yang laki-laki, al-ba'id jauh, al-aqil yang berakal, kemudian wa ghairil aqil yang tidak berakal. Gitu, ya. Dzalika kitabun itu buku. Dzalika baitun itu rumah, ya. Itu berarti menunjukkan penggunanya untuk yang jauh. Untuk kata dzalika, untuk ismul isyarah dzalika. Oke, kita langsung masuk, ya, ke pelajaran yang ketiga. Kita mulai, bismillah. Ad-darsus tsalisu. Ad-darsus tsalisu, pelajaran yang ketiga. Oke, diperhatikan. Kita perhatikan untuk yang pertama, ya, itu ada 4 kata yang perlu kita perhatikan. Kita baca dulu. Baitun al-baitu, ya, baitun al-baitu. Kemudian kitabun al-kitabu, kitabun al-kitabu. Kemudian qalamun al-qalamu, qalamun al-qalamu. Ya. Kemudian jamalun al-jamalu. Oke, kita perhatikan di sini ada perbedaan, ya. Ya, teman-teman bisa mengucap, ya, mengucapkan di rumah, ya. Maksudnya biar terbiasa dengan kosakata bahasa Arab. Dan kita perhatikan lagi di pertama, kita lihat di kata pertama itu baitun. Nah, ketika kemasukan alif lam, ya, maka dia
bukan baitun, dia domanya itu domatanya itu berubah menjadi doma biasa, ya. Baitun al baitu, ya, menjadi domah tanpa domatain. Kita perhatikan baitun al baitu. Ketika kemasukan alif lam, maka dia tidak bertanwin. Perhatikan teman-teman ya. Ketika isim itu bertanwin dan dimasuki alif lam, maka dia jadi tidak bertanwin. Baitun al baitu. Kemudian lihat selanjutnya kitabun al kitabu. Ya, kitabun al kitabu. Qalamun al qalamu. Jamalun al jamalu. Gitu. Jadi intinya tanwin itu tidak akan mungkin ketemu dengan alif lam. Ya. Ketika kita baca baitun, kalau kemasukan alif lam, maka tidak mungkin dia al baitun. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin karena ketika masuk alif lam itu bertolak belakang dengan tanwin, maka dibacanya al baitu. Ya. Alif lam di sini disebut harfu ta'rif, ya. Harfu ta'rif, yakni huruf yang memakrifatkan. Oke. Baik, untuk lebih mudah kita lihat dari segi kaidahnya ya. Nah, di sini. Nah, kita akan belajar an-nakiratu al-ma'rifah. Apa itu nakirah dan ma'rifat? Ya, kita baca di sini an-nakirah syai'un ghairu muayyanin. Apa maksudnya? Yakni sesuatu yang belum ditentukan. Artinya sesuatu itu masih umum. Ya, misalkan Anda menyebut atau mengatakan baitun. Nah, artinya rumah. Rumah ini masih umum. Belum jelas rumahnya siapa, rumahnya apa itu kan. Nah, ini disebut nakirah, isim nakirah ya. Isim nakirah itu biasanya bertanwin gitu, teman-teman. Isim nakirah itu biasanya bertanwin dan tidak ada alif lam. Gitu, untuk itu secara umum ya. An-nakirah diulang lagi, an-nakirah itu sesuatu yang belum ditentukan ya, atau masih umum isim tersebut gitu. Baitun berarti rumah yang masih umum, rumah mana gitu. Qalamun, pena. Pena yang mana itu belum ditentukan. Rojulin atau rojulun. Terus bintun, bintin, bintan. Nah, ketika domatain atau fathatain atau kasrotain, nah itu biasanya disebut isim nakirah ya. Isim yang belum jelas peruntukannya. Seperti itu. Oke, kita beralih ke al-ma'rifah. Apa itu al-ma'rifah? Ya, dia adalah syai'un muayyanun. Sesuatu yang sudah ditentukan. Artinya sesuatu itu sudah jelas peruntukannya, teman-teman. Ketika kemasukan alif lam atau harfu ta'rif, maka dia berubah menjadi ma'rifat. Ma'rifat ini artinya sesuatu yang sudah ditentukan. Gitu kan? Misalkan al-baitu, maka dia sudah jelas rumah itu, rumahnya siapa? Ya udah ditentukan gitu kan. Rumah itu sudah ditentukan bahwasanya ini rumah si fulan gitu. Terus al-qalamu. Nah, al-qalamu juga sudah ditentukan ya, karena dia kemasukan alif lam maka dia jadi ma'rifat. Bisa ditentukan bahwa pena ini miliknya si anu, miliknya si fulan. Nah, itu dalam bahasa Arab itu penggunanya berbeda dengan isim nakirah gitu, teman-teman. Terus ar-rajulu. Ar-rajul ini berarti orang yang sudah ditentukan gitu. Kemudian al-bintu, anak perempuan, itu juga sama. Artinya anak perempuan tersebut itu sudah ditentukan gitu, teman-teman ya. Oke, kita baca kembali ya. Jadi teman-teman lihat perbedaannya gitu ya, udah jelas insyaallah ya. Jadi baitun itu merupakan masuk ke dalam kategori isim nakirah ya. Karena dia bertanwin ya. Bertanwin itu bisa domatain atau kasrotain atau fathatain. Nah, seperti itu. Ketika dimasukin alif lam ya, ini namanya alif lam ini namanya harfu ta'rif. Itu menjadi dia ma'rifat. Artinya sesuatu itu sudah ditentukan. Begitu. Uniknya bahasa Arab itu di situ, teman-teman. Ketika kita menyebut rumah, kalau dalam bahasa Indonesia rumah yaitu ya rumah. Dia enggak terpatok dengan nakiro atau
ma'rifat gitu kan. Tapi kalau di bahasa Arab masuknya alif lam itu sangat berpengaruh sekali gitu untuk kemakrifatan atau kenakirohan sebuah isim gitu teman-teman. Makanya disebut harfu ta'rif. Karena dia untuk memarifatkan sebuah isim, artinya untuk menjelaskan atau menentukan bahwa dalam untuk menentukan suatu isim gitu ya. Selalu bisa dipahami teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya biar paham nantinya. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun ya. Pena itu rusak. Nah, dalam terjemahan juga itu biasanya diartikan itu. Jadi al-qalamu maksurun. Jadi pena itu rusak ya. Maksur itu artinya rusak ya. Sekalian teman-teman menghafal kosakata yang baru ya. Jadi al-qalamu maksurun. Maka ini al-qalam itu udah dimasukin alif lam, maka dia jadi ma'rifat. Jadi pena itu sudah ditentukan bahwa pena yang tersebut itu rusak gitu ya. Nah, kalau diterjemahkan headlocknya al-qalamu maksurun. Bahwa pena itu rusak seperti itu. Jadi ada kata itunya. Artinya untuk menentukan bahwa itu sesuatu yang sudah ditentukan gitu. Kemudian kita lanjut, al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka ya, maftuh ya, terbuka. Oke. Kita lanjut. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Anak kecil itu duduk ya, jalisun itu duduk begitu. Kemudian al-mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun ya. Guru itu berdiri. Teman-teman bisa dihafal ya kosakatanya. Jalisun itu duduk, kemudian lawannya itu waqifun, yaitu berdiri. Seperti itu. Oke, kita baca yang nomor 1 ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun ya. Kitab itu baru dan pena itu lama. Nomor 2, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Ya, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Ya. Kemudian yang ketiga kita baca al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu rusak ya. Kita udah hafal tadi kosakatanya, maksur itu artinya rusak ya atau patah. Kemudian yang keempat, al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor ya. Kemudian nomor 5, al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Ya, kemudian nomor 6, al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah atau bagus. Oke, kita lanjut nomor 7. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Ya, teman-teman dibiasakan ya untuk membaca di rumah insyaallah. Kemudian yang nomor 8, al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun ya. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Khafifun itu lawan dari thaqilun, yakni ringan dan berat. Kemudian nomor 9, al-labanu harun. Susu itu panas ya. Nomor 10, al-qamisu nadhifun. Baju itu atau kemeja itu bersih. Nadhifun, bersih. Alhamdulillah kita banyak kosakata baru yang secara nggak langsung kita membaca, kemudian insya Allah dengan sering membaca kita akan mudah menghafal dari kosakata yang diberikan oleh penulis di sini ya. Oke, baik, kita lanjut ke halaman berikutnya, ke halaman 15. Kita masuk ke tamarinu. Artinya latihan-latihan ya. Jamak dari tamrinun.
latihan. Oke, kita baca Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan memberikan syakal pada akhir kata-kata, ya. Jadi kata-kata di bawah ini teman-teman baca, kemudian coba diberikan syakal ya dalam pengucapan maupun dalam penulisan. Oke, kita baca satu-satu ya. Masjidun. Masjidun, al-masjidu. Kita ingat bahwasannya kalau tidak ada alif lam itu umumnya disebut isim nakirah ya. Isim nakirah pada umumnya itu bertanwin, teman-teman. Oke. Jadi kita lihat di sini masjidun akhir katanya kalau di sini gundul berarti kita bunyikan masjidun ya, secara umum itu ya, masjidun. Ya, isim nakirah namanya. Kemudian dia masuk alif lam. Ya, maka dia al-masjidu. Dia jadi dhammah bukan dhammatain ya. Karena tanwin itu bertentangan dengan alif lam ya, tidak akan ketemu teman-teman. Oke, itu mungkin teori mudahnya gitu ya. Nah, kemudian al-ma'u ya, al-ma'u berarti air ya. Air yang udah ditentukan, artinya isim itu ma'rifat gitu. Ketika kemasukan alif lam maka dia ma'rifat dan dibaca dhammah gitu. Ketika rafa gitu ya. Ketika marfu. Kemudian ma'un. Nah, ini berarti masih nakirah. Intinya poinnya di situ teman-teman ya. Ketika ada alif lam maka dibaca tidak dibaca tanwin alias dhammah, kasrah atau fathah. Tapi ketika tanpa alif lam maka dia dibaca tanwin gitu. Oke, lanjut. Al-baitu. Babun, pintu. Qalamun, pena. Al-qalamu, pena itu ya. Al-kalbu, anjing itu. Kalbun, anjing. Qamisun, kemeja. Waladun, anak kecil. Al-hajaru, batu itu. Al-waladu, himarun, keledai. Al-himaru, keledai juga ya. Al-hisanu, hisanun. Oke. Kita lanjut ke latihan yang kedua. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Meja itu rusak. Yang kedua, al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Guru laki-laki itu baru. Jadidun, baru. Kemudian nomor 3, al-qamisu wasikhun. Kemeja itu kotor. Wasikhun ya. Kemudian yang keempat, al-labanu baridun. Susu itu dingin. Al-labanu baridun. Ya, perhatikan panjang pendeknya teman-teman ya. Nah, jadi al-labanu baridun ya, susu itu dingin. Kemudian yang nomor 5, al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Yang keenam, al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Ya. Kemudian nomor 8, nomor 7 ya. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas, ya. Harun itu panas. Baridun dingin. Kemudian nomor 8, al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Kalau kita perhatikan di sini kosakatanya sudah mulai tanpa syakal ya, alias gundul. Ini teman-teman harus berinisiatif menghafal kosakata yang telah dipelajari ya. Insyaallah pelan-pelan akan sering banyak yang gundul, jadi teman-teman bisa membaca dengan baik sesuai kata tersebut gitu ya. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun ya. Bulan itu jauh ya. Kemudian yang 10, al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun ya. Sapu tangan itu bersih. Oke teman-teman, sementara kita
sampai latihan yang kedua ya. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya ya. Insya Allah ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.